Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina dengan NIM 0903 1381924105 dari kelas Sistem Informasi Bilingual 6A Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan UAS metodologi penelitian dengan judul Penerapan Knowledge Management System atau KMS menggunakan Subsystem Methodology pada SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat. Baiklah, di sini ada latar belakang. SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat merupakan institusi bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah atas di Kabupaten Lahat. Sekolah bertugas untuk mendukung dan menyediakan pendidikan yang berkualitas guna memberi manfaat dalam mencerdaskan anak bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sekolah telah memberikan pelatihan kepada para guru. Pelatihan tersebut diberikan setahun sekali, di mana setiap guru senior dan guru muda wajib mengikuti pelatihan tersebut yang berguna untuk sharing antar guru. Berikut faktor yang melatar belakangi penelitian. Yang pertama, pelatihan hanya diadakan setahun sekali sehingga sekolah tidak bisa langsung memberikan pelatihan dan harus menunggu jadwal pelatihan tersebut. Yang kedua, guru senior memiliki explicit maupun tacit knowledge berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah lama yang sulit untuk dibagikan atau diajarkan. Dan yang terakhir, knowledge yang didapat dari pelatihan hanya berbentuk dokumen atau hard copy dan proses tanya jawab yang tidak terdokumentasi, sehingga penulis menyarankan SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat perlu menerapkan knowledge management. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dibuat rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mengelola knowledge management system untuk mendukung kegiatan pertukaran pengetahuan antar guru di SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat. Rumusannya ada dua. Yang pertama, knowledge explicit maupun tacit knowledge berdasarkan pengalaman mengajar guru senior yang sudah dibagikan atau diajarkan. Dan yang terakhir, terdapat kesenjangan pengetahuan antara guru senior dan guru muda yang mengakibatkan perbedaan kompetensi dalam mengajar. Baiklah, tujuan penelitian ini untuk menerapkan knowledge management system pada SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat menggunakan metode subsystem methodology. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai panduan dalam mengimplementasikan knowledge management system untuk SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat. Yang kedua, SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat dapat mengelola knowledge yang dimiliki oleh guru dengan baik sehingga mudah untuk dibagikan. Yang ketiga, membantu guru dalam menyimpan dan mendokumentasikan knowledge yang dimiliki sehingga dapat membantu mendapatkan knowledge kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, sebagai sarana bagi para guru dalam proses sharing knowledge. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian berada di SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat pada bagian tenaga pendidik atau guru. Kedua, merancang dan menerapkan knowledge management system menggunakan metode subsystem methodology. Dan yang ketiga, knowledge management system yang dibangun berbasis web. Selanjutnya, knowledge management. Knowledge management adalah pendekatan-pendekatan sistematik yang membantu mengalirkan informasi dan pengetahuan kepada orang yang tepat pada saat yang tepat agar menciptakan sebuah nilai. Menurut Tobing 2007, ada dua jenis knowledge, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge merupakan segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan dokumentasikan sehingga lebih mudah untuk didistribusikan dan dikelola. Sedangkan tacit knowledge merupakan knowledge yang terletak di dalam pikiran atau otak atau melekat pada dalam diri seseorang yang diperolehnya melalui pengalaman dan pekerjaannya. Selanjutnya, knowledge management system adalah sistem yang dibuat untuk memfasilitasi penangkapan, penyimpanan, pencarian, dan penggunaan pengetahuan. Knowledge management system diterapkan untuk mengelola pengetahuan yang dijelaskan sebagai informasi personal terkait dengan fakta, prosedur,
konsep, interpretasi, ide, observasi, dan penilaian. Baiklah, di sini ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data, yang pertama, jenis data. Jenis data yang dikumpulkan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan mengacu pada buku dan dokumen yang berkaitan dengan kajian masalah yang diteliti. Yang kedua ada sumber data, yaitu SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi dan data-data yang tersedia dari SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, studi pustaka. Dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dari buku, jurnal, website, hasil penelitian, dan sumber lain. Setelah itu dilakukan pengkajian topik penelitian berdasarkan sumber-sumber teori tersebut. Yang kedua, observasi. Mencari data di lokasi penelitian SMA Negeri 1 Pulau Pinang dan mengumpulkan datanya secara langsung. Dan yang terakhir, wawancara. Mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Wawancara pihak terkait mengenai masalah yang sedang diteliti SMA Negeri 1 Pulau Pinang Lahat. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode sebagai landasan penelitian dalam melakukan kegiatan penelitian yang dipaparkan oleh Mutakinab dan Salmina. Di sini ada subsistem metodologi. Terkait dengan unit analisa penelitian ini, yaitu organisasi pendidikan, di dalam organisasi tersebut terdapat berbagai aktivitas individu dan kelompok yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Masing-masing individu yang terlibat memiliki latar belakang tujuan yang berbeda. Apapun sifat organisasi, SSM berangkat dari anggapan bahwa individu-individu di dalamnya mengejar aktivitas tujuan atau purposeful activity. Mereka mungkin akan mengejar tujuan yang berbeda, tetapi mereka tidak bertindak secara acak. Kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut bersifat terarah. Kegiatan yang dilakukan individu dalam organisasi dan juga sebagai representasi organisasi terhadap organisasi lain merupakan gambaran umum dari organisasi tersebut dan ide mengenai sistem erat kaitannya dengan interaksi dari berbagai bagian untuk membentuk sesuatu yang menyeluruh. Sistem itu sendiri terdiri dari berbagai subsistem atau SS yang dipengaruhi oleh lingkungan yang terletak di luar daripada sistem itu sendiri. Sedangkan SSM itu sendiri adalah proses mencari tahu yang berorientasi aksi atas situasi problematis dari kehidupan dunia nyata sehari-hari. Para pengguna SSM melakukan pembelajaran yang dimulai dari mengenali situasi sampai merumuskan dan atau mengambil tindakan guna memperbaiki situasi problematis tersebut. Proses pembelajaran terjadi melalui proses terorganisir di mana situasi dunia nyata dieksplorasi dengan menggunakan alat intelektual yang memungkinkan terjadinya diskusi terarah yang disebut sejumlah model aktivitas yang punya maksud dibangun berdasarkan sejumlah sudut pandang atau worldview yang murni. Berikutnya, 7 tahapan berdasarkan proses subsistem metodologi. Yang pertama, problem situation considered problematic. Tahap pertama dari langkah SSM adalah menetapkan situasi yang dianggap problematik. Dalam tahap penetapan ini, hal yang perlu dijawab adalah situasi seperti apa yang dikategorikan underside. Pada tahap yang pertama ini, peneliti melakukan eksplorasi berbagai data baik dalam bentuk data sekunder maupun juga melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serat gatekeeper dari perusahaan tersebut.
Yang kedua, problem situation express. Tahap ini menggambarkan problematic situation dengan lebih terstruktur. Proses membuat permasalahan lebih terstruktur dilakukan dengan cara membuat rich picture atau RP. Rich picture adalah sebuah potret atau gambaran yang berisi struktur, proses, hubungan antar struktur dan proses tersebut, dan pokok perhatian. Pembuatan Rich Picture atau RP ini didukung berbagai data dari wawancara, observasi, dan data sekunder. Berbagai aturan di tiap tingkatan untuk memahami situasi yang sebenarnya atau real situation. Selanjutnya, root definition of relevant purposeful activity system. Merupakan tahap ketiga dari SSM ini mengacu kepada pembuatan root definition. Tahap ini sudah mulai masuk ke dalam system thinking. Root definition adalah sebuah definisi teks yang singkat tentang tujuan dan cara sebuah sistem akan dimodelkan. Bukanlah real world yang dimodelkan, namun sebuah sistem potensial yang bersifat logis dan koheren. Selanjutnya, mengkonstruksi model konseptual. Pembuatan sebuah model konseptual atau beberapa model konseptual ada dalam SSM berarti pemilihan sebuah sistem atau beberapa sistem aktivitas manusia atau aktivitas yang punya waktu relevan di dunia nyata, di mana tersebut terdapat situasi problematis yang dapat dikaji, terdapat banyak sekali sistem atau struktur lapisan serba sistem aktivitas manusia. Yang kelima, membandingkan antar model konseptual dengan dunia nyata. Yang dimaksud membandingkan di sini adalah menggunakan model konseptual yang sudah dibuat untuk membahas situasi problematis dunia nyata. Yang harus diingat adalah bahwa model konseptual merupakan alat buatan yang didasarkan pada sebuah sudut pandang yang murni atau a pure world view. Sementara dunia nyata diwarnai oleh beraneka ragam sudut pandang. Yang keenam, perumusan saran tindak. Dalam perumusan saran tindak, Checkland dan Folter tahun 2006 mengingatkan bahwa seringkali praktisi SSM bermaksud untuk mencapai konsensus ketika melakukan diskusi terkelola melalui perbandingan antar modal konseptual dengan situasi dunia nyata. Dan yang terakhir, ketujuh, melakukan berbagai aktivitas untuk mengimplementasikan model dan memperbaiki masalah. Untuk mengimplementasikan model dan memperbaiki masalah, tahapan untuk memperbaikinya adalah memperbaiki, menyempurnakan, atau mengubah situasi problematis. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses SSM. Namun bukan berarti bahwa tidak ada tahap lagi setelah tahap ketujuh ini. SSM yang baru dapat dimulai lagi baik untuk mengatasi situasi problematis yang baru atau untuk memperdalam dan melanjutkan proses SSM sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.